Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Kita bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat yang Dia berikan, dan ada sebuah nikmat yang lebih baik dari dunia dan isinya, tapi banyak manusia meremehkan nikmat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang dikerjakan sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nih santri-santri nih, siapa nama? Lutfi. Dari mana Lutfi? Jakarta Timur. Lutfi, kalau dikasih 2 pilihan, dapat, suka handphone apa Lutfi? Belum, nggak, kalau suka kepingin yang kayak apa? iPhone, Masya Allah, beda kelasnya. iPhone 14 apa 17? iPhone 13. Kalau dikasih 2 pilihan, dapat iPhone 13 baru tapi nggak dapat 2 rakaat sebelum subuh, pilih mana? Milih mana? iPhone apa kehilangan 2 rakaat sebelum subuh? Kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. iPhone. Dapat iPhone. Dapat iPhone, kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Gimana? Jamaah, sebagian orang berpikir, saya dapat iPhone 2 rakaat sebelum subuh, besok nggak apa-apa, dikerjain. Padahal kita nggak tahu apakah kita masih akan hidup lagi. Wallahi 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Bukan lebih baik dari iPhone, jemaah. Lebih baik daripada dunia dan isi. Kita masih menganggap dunia ini berharga. Ada harganya dunia ini, ada nilainya. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada seorang sahabat tentang makanan dia. Ma ta'amuka? Apa makanan? Sahabat ini mengatakan, al-lahmu wal laban. Aku makan biasanya daging, minumnya susu. Ini makanan istimewa, jemaah. Ketika banyak para sahabat gak bisa makan kecuali kurma, ini sahabat makannya daging sama susu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada dia, thumma yasiru ila madha? Thumma yasiru ila madha? Kemudian jadi apa? Antum kalau makan di hotel, ya, di restoran-restoran bintang 5, itu namanya makanan daging. Ada yang dipotong dengan gaya tersendiri, jemaah. Ada yang cara meletakkan garamnya penuh dengan artistik. Dikasih bunga, dikasih ini itu. Pertanyaannya, makanan yang indah dan enak itu kemudian jadi apa?
Kalau antum dikasih dua pilihan, nikmat makan, makan enak, tapi nggak bisa mengeluarkan yang dimakan, antum milih mana? Ana milih nggak makan, Ustaz. Karena dapat mengeluarkan apa yang dimakan itu nikmat besar, jemaah. Tapi kita kurang mensyukuri nikmat tersebut. Tadi kalau bicara dunia, Nabi SAW mengatakan, "Thumma yasiru ila mada?" Kata sahabat ini, "Ila ma qad alimta ya Rasulullah." Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasulullah. Dia malu mau ngomong, mau menyampaikan makanan itu jadi apa, malu. Karena menyebutkan sesuatu yang buruk, siapa? Dan itu dunia. Kata Nabi SAW, "Inna Allah daraba mat'am ibn Adam mathalan lid dunya." Allah menjadikan makanan anak Adam itu permisalan untuk dunia. Tiap hari kita ketemu makan. Pagi ini sarapan apa insyaallah di pondok? Hari apa? Hari Kamis. Dapat makan apa di pondok? Dapat telur sama bihun. Masya Allah, itu makanan favorit ya, Ma. Daripada bihun doang nggak pakai telur. Nah, tiap hari ketemu makanan, lalu kita berpikir, ini jadi apa nih? Jadi apa bentar nih? Tapi sebagian kita, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wallahi jemaah, kadangkala itu terjadi sama kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya kenapa setiap Jumat dia dianjurkan membaca itu surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Ketika sholat witir dianjurkan dibaca, terus diingatkan manusia ini supaya tidak tertipu. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa sholat subuh. Yang kata Nabi SAW, "Man shallal ghadata fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh itu orang berada dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Siapa namanya? Azbin kemarin berapa kali sholawat buat Nabi SAW? Berapa kali bersolawat buat Nabi SAW? Kemarin hari Rebu. Hari Rebu itu 17 Agustus. Berapa kali bersolawat buat Nabi SAW? Kemarin libur. Masya Allah. Berapa kali sholawat buat Nabi SAW? Berapa kali? Lebih dari 5 kali, Masya Allah. Barakallahu fikum. Hari ini 50 kali insya Allah. Jemaah, perbanyak salawat buat Nabi SAW. Sebuah amalan yang kita mencontoh Allah Azza wa Jalla. Bayangin, kita itu ketika mengamalkan salawat, kita itu sedang mencontoh Allah. Allah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah Rabbul Alamin dan malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bersalawat buat Nabi SAW. Lalu Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ahibbati fillah, kita hendak berbicara tentang kiat-kiat sukses dunia dan akhirat. Anda melihat orang tua memasukkan anaknya ke pesantren supaya anaknya sukses dunia dan akhirat. Orang tua mengarahkan anaknya untuk kuliah, umpamanya kedokteran. Apa tujuannya? Supaya anaknya
sukses dunia dan akhirat. Ada banyak pilihan kampus, apalagi di kota-kota besar. Kenapa orang tuanya kok kepingin anaknya kuliah di UI? Iya, kepingin anaknya sukses dunia akhirat. Ada yang milih untuk kuliah di ITB, ada yang milih untuk kuliah di Amerika, di Belanda, di Australia, di Prancis sana. Tujuannya apa? Kepingin anaknya sukses dunia dan akhirat. Ada orang tua yang memasukkan anaknya ke kuliah untuk menjadi kuliah penerbangan ya, dengan harapan anaknya jadi pilot, jadi orang sukses dunia dan akhirat. Dan ada anaknya yang ada orang tua yang memasukkan anaknya ke Medina, ke UIN, dengan harapan anaknya sukses dunia dan akhirat. Tapi sebenarnya apa sih sukses dunia dan akhirat? Apakah dengan menjadi orang yang kaya antum dikenal orang yang sukses? Sampai ada istilah crazy rich. Crazy rich itu orang kaya gila gitu, Jom. Hah? Betul? Betul nggak? Orang kaya gila. Apakah orang yang punya mobil mewah, dia umur 30 tahun udah punya Lamborghini, istri udah 3, rumah jangan ditanya, apartemen Masya Allah, apakah dia sukses? Belum tentu sukses. Bisa jadi dia gagal. Kemarin Anda baca berita yang membuat Anda kemudian merenungkan. Ada satu orang kaya di barat sana, terkenal. Dia punya follower kalau nggak salah 64 juta. Bayangin ya, gimana orang punya follower 64 juta. Kira-kira fulusnya seperti apa dia nyaman? Dan banyak yang memuji dan menyanjung dia. Tahu-tahu 2 hari yang lalu dia mengumumkan dia mau off dari media untuk sementara, kata dia. Kenapa? Karena dia sakit jiwanya. Sakit. Kurang apa dia? Bininya cantik, rumahnya mewah, mobilnya, dan terkenal. Followernya berapa? 64 juta ya. 1/4 penduduk Indonesia. Dia mengatakan, aku untuk sementara minta maaf, aku punya penyakit mental. Kerja dia membuka Instagram dia, melihat komentar orang-orang, entah kenapa dia kemudian sakit jiwa. Nggak ada kesuksesan buat dia. Orang mengira dia sukses. Kalau bicara sukses, meraih apa yang dia inginkan, oke, di dunia dia dapat apa? Semua orang di dunia itu yang diinginkan satu, bahagia. Kepingin bahagia. Kalau bicara kaya, karena pikiran dia jadi orang kaya itu bahagia. Kalau dia kepingin jadi presiden, dia berpikir jadi presiden itu bahagia. Jadi gubernur, jadi bupati. Sampai ada orang yang pikiran, enggak, Anda kalau jadi presiden kayaknya nggak mungkin. Anda mungkin jadi kepala desa aja. Berebut jadi kepala desa karena dia berpikir dia kalau sudah jadi kepala desa, dia sukses, bahagia. Ternyata enggak. WHO itu Badan Kesehatan PBB ya. Dia membuat pernyataan bahwa 1 miliar penduduk bumi ini sakit jiwa. Salah satu penyebabnya adalah teknologi yang ada. Adik-adik nih, anak-anak kalau pulang pegang handphone nggak?
Kalau pulang nggak pegang handphone, ngelihat handphone. Kalau nggak dikasih handphonenya sama orang tua, dibatasin waktunya sama orang tua, apa yang terjadi? Sakit hatinya. Dia ngelihat orang tuanya seakan-akan orang yang zalim sama dia. Untuk melihat anak-anak kecil sekarang sudah bisa, halo guys. Halo guys, apaan halo guys? Jadi dia ngomong sama handphonenya jemaah. Udah berbicara sama benda. Antum kalau ngelihat di pojokan sana ada santri yang ngomong sama pintu sana. Apa kata antum? Ya Allah, marid hada marid. Ya sakit. Sekarang banyak orang ngomong dengan alat itu. Dan ada satu anak aktor terkenal. Jangan ditanya sudah. Dia nih anak dipaksa sama orang tuanya untuk main film. Main film dia juga sudah. Mungkin ketika main film kelihatan dia bahagia ini itu, tapi ternyata hakikat mereka sampai mengatakan kepada orang tuanya ketika umur 15 tahun mereka minta hadiah dari orang tuanya. Apa hadiahnya? Minta supaya orang tua nggak ngurusin dia. Yang kedua, dia minta nama bapaknya dihapus dari nama dia. Dia nggak dapat bahagia, jemaah. Kata orang nih sukses. Terus bagaimana supaya kita sukses dunia dan akhirat? Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau menulis sebuah artikel pendek, gak panjang, maka harapan anak-anak santri nanti semua baca karena ini bahasa Arab dan kecil. Judulnya itu Asbabus Sa'adah, kiat-kiat untuk bahagia dunia dan akhirat, jemaah. Dan orang yang bahagia di dunia insya Allah bahagia di akhirat. Kenapa seperti itu? Karena yang punya kebahagiaan itu Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam alaihissalam waktu di surga bahagia nggak beliau? Bahagia banget, jemaah. Tapi kebahagiaan itu harus dilewatin dengan ujian. Apa ujiannya Nabi Adam alaihissalam? Ketika diperbolehkan makan dari semua, menikmatin isi surga, mau istirahat, mau jalan-jalan, mau makan, mau minum, nikmat semuanya di sana. Allah kasih ujian apa? Jangan makan buah apa jemaah? Buah khuldi. Kita udah ingetin waktu itu. Yang menyebut buah khuldi siapa? Iblis. Bagaimana iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Engkau mau nggak Adam? Ini udah nikmat hidupnya, diperbolehkan segala sesuatu, hidup bersama istrinya Hawa. Nabi Adam kalau sendirian di surga, ya kurang sempurna kebahagiaan beliau. Maka Allah ciptakan buat Nabi Adam pasangan. Ketika Nabi Adam diciptakan, di dalam riwayat Israiliyat disebutkan bahwasanya Hawa itu diciptakan ketika Nabi Adam tidur dari tulang rusuknya. Nabi Adam bangun, dilihat ada perempuan, padahal belum pernah tahu dengan yang namanya perempuan. Baru pertama ada wanita diciptakan waktu itu. Nabi Adam tanya, man anti? Engkau siapa? Engkau kata dia. Hatinya itu udah condong. Memang Allah ciptakan liyaskuna ilayya. Sudah,
hidup nikmat bersama istrinya. Dan Nabi SAW juga mengatakan arba'un minas sa'adah, ada 4 faktor kebahagiaan. Siapa yang mau sebutkan? Ada 4 faktor eksternal. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya dari diri kita sendiri, tapi ternyata ada faktor eksternal di dunia ini yang menjadi pendukung kebahagiaan, pendukung kesuksesan kita. 4. Siapa yang mau sebutkan? Jamaah. Nah, antum, ya. Apa 4 faktor kebahagiaan yang disebutkan Nabi SAW? Wallahu a'lam. Antum mau bahagia enggak? Nah, harus belajar. Baik. 4 faktor kebahagiaan dari eksternal, ya, dari luar kita. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah al-mar'atu salihah, istri yang solehah, bukan yang cantik, tapi yang solehah. Karena biasanya kita itu cari istri yang cantik. Iya loh Ustaz, kita cari istri yang cantik, yang solehah. Nah, yang kedua, al-baitul wasi', kata Nabi SAW, rumah yang luas. Makanya konsep rumah di masa kini ini konsep rumah yang membuat orang nggak bahagia sebenarnya. Mereka bikin rumah minimalis. Padahal di antara pendukung kebahagiaan yang luas, nggak harus bagus, enggak, tapi luas. Orang kadang-kala sekarang rumahnya apartemen sempit. Kalau mertuanya datang, orang tuanya datang, akhirnya tidurnya duduk selonjoran. Karena minimalis. Kamar mandinya minimalis. Kata Nabi SAW, al-baitul wasi', ingat, bukan yang mewah, bukan yang bagus, tapi yang luas rumah itu. Makanya orang-orang di kampung itu sepertinya mereka lebih bahagia kalau dilihat dari sisi rumah mereka daripada orang-orang di kota. Rumah mereka luas-luas. Orang kampung itu keluar dari rumahnya, apa yang dia lihat? Halaman. Di kanan rumahnya halaman, di kiri rumahnya halaman, di belakang rumahnya halaman, luas. Apalagi kalau belakang rumahnya dia buka pintu belakang rumahnya, yang dia lihat sawah nyambung sama gunung. Walaupun bukan dia yang punya, tapi dilihat Allah Akbar, luas hati dia jemaah. Sekarang orang kalau hidup di kota besar, dia buka belakang rumahnya, yang dia lihat tembok, Allahu Akbar. Kemudian dia lihat ke atas, rumahnya orang sudah di atas. Al-baitul wasi', rumah yang luas. Ingat, nggak harus mahal, nggak harus mewah, tapi rumah yang luas. Yang ketiga, al-jarus saleh, tetangga yang soleh. Karena apa guna antum punya rumah yang luas, istri yang cantik, tetangganya pencuri, tetangganya orang yang gak bener, istri antum digodain sama dia. Ayam antum kalau keluar gak pernah balik ke rumah. Wallahi sahih jemaah. Jadi apa gunanya? Gak ada gunanya. Antum pun gak akan bahagia. Maka perlu cari tetangga yang baik. Kenapa laris perumahan-perumahan? Karena dalam bayangan mereka kalau hidup di perumahan itu insya Allah tetangganya baik-baik tuh. Yang keempat, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, bukan kendaraan yang mahal, yang modelnya macam-macam, yang nyaman, yang kalau dinaikin sama antum insya Allah nggak takut mogok di tengah jalan, yang kalau parkir nggak takut beret. Antum lihat ada orang-orang punya motor bagus, punya mobil bagus, itu kalau beret ya sebenarnya yang baret itu bukan motornya,
Tapi hatinya, dia ngelihat ada baret di mobilnya. Ya Allah, siapa yang melakukan ini? Ya ada yang berbuat itu. Maka nanti kita akan bicarakan bagaimana supaya baret di mobil kita tetap membuat kita bahagia. Bagaimana antum keluar dari masjid, sandalnya hilang, tetap antum bahagia. Siapa yang pernah keluar masjid sandalnya hilang? Masya Allah, Masya Allah. Siapa namanya? Yasir. Perasaannya gimana ketika sandal itu hilang? Sedih? Marah-marah? Enggak. Karena kok bisa hilang? Kenapa? Pernah buat hilang sandalnya kawannya? Yasir? Enggak, tapi sandalnya pernah hilang. Masya Allah. Bagaimana ketika sandal hilang? Sandal hilang berapa sih jamaah? Tapi gimana orang keluar motornya hilang? Ada satu kawan bangun tidur di rumahnya, mau berangkat ke masjid, mobilnya hilang. Kemana mobilnya? Nah, jamaah, ini cuma faktor eksternal yang membuat kita bahagia. Artinya kalaupun hilang, tetap ada sesuatu yang membuat kita sukses yang ada di diri kita. Maka kembali kepada cerita Nabi Adam alaihissalam, bagaimana ketika di sana boleh menikmati segala sesuatu kecuali satu pohon. Dan kata iblis menyebutnya pohon khuldi, padahal pohon biasa itu jamaah. Tapi karena kita hidup, kita perlu diuji supaya tahu mana yang sukses dan mana yang tidak sukses. Ini anak-anak di pesantren kalau nggak ada ujian, ya nggak akan ketahuan. Maka akhirnya perlu diuji. Lama iblis itu godain Nabi Adam. Entah berapa lama sampai akhirnya Nabi Adam mendekati pohon itu. Kata iblis, Adam, kau mau nggak aku kasih tahu pohon khuldi, pohon keabadian, pohon kekekalan, dan aku kasih tahu kerajaan yang tidak ada habisnya. Karena orang itu takut jemaah. Yang kaya takut miskin. Yang jadi penguasa takut diturunkan dari kekuasaannya. Maka dia selalu berpikir bagaimana selama-lamanya kekal dia berada di tempat itu. Tapi nggak ada kekekalan di muka bumi ini. Akhirnya Nabi Adam tertarik, tertipu, dan dia makan. Ketika dia makan buah tersebut, pertama yang terjadi, pakaiannya lepas, telanjang. Kira-kira kalau itu terjadi di masa sekarang jemaah, setiap orang berbuat dosa, pakaiannya hilang. Kita akan lihat di jalanan semua nggak pakai pakaian, pegangan kemaluan dia. Kenapa? Habis berbuat dosa. Wallahi jemaah, Allah tutupin sekarang dosa-dosa kita. Nabi Adam ketika berbuat langsung lepas pakaiannya semua. Ambil daun-daunan Nabi Adam untuk menutupin aurat. Kemudian Allah hukum. Nabi Adam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah terima taubatnya, tapi hukuman tetap diberikan. Apa hukumannya? Diturunkan ke muka bumi ini. Ketika diturunkan ke muka bumi ini, Allah memberikan pesan kepada Nabi Adam. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, Allah katakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ini Allah sebutkan di surat Thaha ayat 123. 123. Allah mengatakan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat. Dia akan jadi orang yang sukses. Dia akan meraih apa yang dia inginkan. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara dan menderita hidupnya. Selesai sudah. Kalau bicara kiat untuk sukses dunia akhirat, Allah udah kasih tahu nih. Di surat Thaha ayatnya mudah. 123. 123. Nggak akan tersesat,
nggak akan menderita, nggak akan sengsara hidupnya. Dan ini keputusan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana Allah turunkan kepada Nabi Adam suhuf sebagai petunjuk, kepada Nabi Musa Allah turunkan apa? Taurat. Yang mengikuti Taurat di masanya Nabi Musa, fala yadhillu wa la yashqa. Dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, Allah turunkan bersamanya Injil. Yang mengikuti Injil bersama Taurat, fala yadhillu wa la yashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara pada masa itu. Dan ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah turunkan Al-Quranul Karim. Di awal surat Taha, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma anzalna alaikal Quran litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menderita hidupnya. Enggak. Tersiksa dengan Al-Quran. La. Kadang-kala teman-teman nih yang udah ngaji, atau dulu dia sebelum ngaji, dan sekarang ketika berjumpa dengan orang-orang yang masih jauh dari sentuhan-sentuhan agama, dia berpikir agama ini menyusahkan, berat agama ini, sedikit-sedikit haram, ada haram, ada haram, sehingga dia menderita. Lah, coba engkau ikuti. Berapa banyak di antara kita yang kesel sama lampu merah? Engkau lihat lampu merah, astagfirullah, lampu merah 60 detik, mulai mikir yang enggak, mulai kepingin robos lampu merah karena melihat lampu merah seperti itu. Padahal lampu merah dibikin supaya antum tidak menderita. Berapa banyak di antara kita yang malas pakai sabuk pengaman? Akhirnya sabuk pengamannya, karena kalau nggak pakai sabuk pengaman, mobilnya bunyi terus ya. Dia belikan alat untuk nutup tempatnya sabuk pengaman itu ya. Dia berpikir, ya Allah, sabuk pengaman ada menyiksa. Padahal dia dibuat untuk keselamatan, namanya safety belt, sabuk pengaman. Tapi sebagian orang nggak mau, jamaah. Allah mengatakan, ma anzalna alaikal Quran litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran agar engkau sengsara hidupnya, tapi agar engkau sukses, bahagia dunia dan akhirat. Orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhiratnya. Supaya kita tahu apa kiat kebahagiaan itu. Ya, ini Quran Allah sudah turunkan, dan Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang siapa pemilik kebahagiaan. Di surat An-Najm ayat 43, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang membuat orang tertawa dan membuat orang menangis. Dialah Allah yang membuat orang ini bergembira dan membuat orang ini menangis. Itu Allah Azza wa Jalla. Qarun. Siapa yang pernah ketemu Qarun? Ada yang pernah ketemu Qarun? Pernah ketemu orang namanya Qarun? Nggak ada, jemaah. Nggak ada orang mau ngasih nama anaknya Qarun. Atau ada orang yang ngasih nama anaknya Fir'aun. Fir'aun, tahu? Fir'aun, na'udzubillah. Orang nggak kepingin, jemaah. Tapi nggak tahu ya kalau orang kafir. Pernah ada yang punya orang kawan non muslim namanya Qarun? Kayaknya enggak ya. Cerita Qarun berada dalam kitab-kitab mereka. Ada dalam Taurat,
ada dalam Israiliyat ya, dalam cerita-cerita Bani Israel diceritakan Qarun, dan Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Qarun dengan hartanya bangga dia. Dikatakan kepada dia, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Engkau jangan bergembira yang kelebihan, yang penuh dengan kebanggaan. Allah nggak suka. Allah nggak suka. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berbangga-banggaan, yang berifuria dengan hartanya, pamer hartanya, menunjukkan kepada manusia. Antum pikir ini orang sukses? La. Sehari, jarak sehari, Qarun itu keluar dengan kendaraannya. Sekarang mobil paling mahal berapa harganya jemaah? Berapa? 120 miliar. Berapa kilo emas itu kira-kira? Iya, emas itu 1 kilo, kalau 1 juta 1 M jemaah. Iya, berarti kalau 120 1 kintal, 1 kintal 20 lah. Betul nggak? Kita ini nggak bisa ngitung sekarang gara-gara 120 miliar. Kalau harga emas 1 kilo 1 miliar, berarti ya 120 kilo jemaah. Mana masih pakai miliar? Kilo emas. Karena kita lihat zamannya Qarun ini belum ada miliar-miliar itu jemaah. Yang ada emas. Dia punya kereta kuda dari emas, pelananya dari emas. Orang kalau melihat jemaah, Qarun dengan kereta kudanya yang semuanya emas. Kudanya berapa ekor, keretanya dari emas, penjaga-penjaga bodyguardnya 300 dayang-dayangnya. Mana ngelihat Qarun ini punya dayang-dayang 300, dan dia tunjukkan kepada orang-orang, dikasih nasihat sama orang-orang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi, engkau berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, wa la tabghil fasad fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi. Apa kata Qarun? Dia mengatakan innama, ini kita lihat Qarun ini sakit jiwa, sakit. Jadi kalau bicara sakit jiwa itu nggak harus gila jemaah, enggak. Orang kena penyakit jiwa, mentalnya sakit itu jangan dipikir dia itu nggak bisa diajak ngomong. Dia bisa diajak ngomong, tapi ketika dia berbicara kelihatan orang ini sakit jiwa. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku, karena usahaku, karena kecerdasanku, karena upayaku, karena perjuanganku. Sakit nih orang, dikasih tahu benar-benar, malah dia membanggakan dirinya, ini adalah hasil karyaku, perjuanganku, ilmuku. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Allah benamkan Qarun bersama rumahnya, bersama semua hartanya. Entah berapa ton emasnya Qarun. Kalau sekarang orang kaya sekarang itu kaya-kayaan. Kenapa? Dia kaya raya dengan angka, nomor. Jadi cuma rekening doang. Duitnya mana? Ya ada lah. Di mana? Allahu a'lam. Ada di bank sini, di bank sana, di bank. Kalau dulu benar Qarun itu, semua hartanya ada di rumah dia cuma. Kaya beneran, bukan kaya-kayaan. Sekarang ada orang terkaya punya duit, kekayaannya katanya 3.000 triliun, 4.000 triliun atau 5.000 triliun. Di mana engkau punya uang? Ada di bank Swiss sekian. Cuma angka doang. Qarun lah. Antum melihat di rumahnya memang semua isinya emas. Harta dia. Itu Allah benamkan di bumi.
supaya kita tahu yang membuat kita bisa tertawa dan yang membuat kita bisa menangis itu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ingin bahagia, bagaimana kita menata hati untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Qulillahumma malikal mulk. Katakan, ya Allah, pemilik segala pemilikan, pemilik segala kerajaan. Ada berapa raja? Ada berapa orang kaya? Semua orang kaya, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang menguasai mereka. Dan mereka tahu. Orang-orang kaya ini tahu dia bakal mati. Orang-orang yang berkuasa tahu dia akan turun dari kekuasaannya. Cuma mereka kadang-kala lupa, seperti yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surga ditipu sama iblis. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, ya Allah. Wa tanzi'ul mulk mimman tasha. Dan engkau cabut itu kekuasaan dan kerajaan, kepemilikan dicabut, mimman tasha. Wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki, engkau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Camkan, di tangan Allah segala kebaikan. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Bukan di tangan fulan, bukan di tangan fulan. Ini urusannya terserah fulan. Tangan Allah Azza wa Jalla. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah menjanjikan kesuksesan buat siapa? Kata Allah di surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan. Nih, kalau ada yang mengatakan Islam itu diskriminatif terhadap para wanita, enggak. Allah sebutkan barang siapa beramal soleh, mau laki mau perempuan, dengan catatan wa huwa mu'min, dia beriman. Ini syarat penting untuk kita sampaikan kepada manusia. Karena ada orang-orang liberal yang berpandangan nanti di surga itu ada orang-orang kafir di sana. Orang-orang kafir yang baik hati, yang suka bersodakoh. Kita ngelihat ada orang-orang kaya raya, dia sodakohnya 1 triliun, non muslim, dia suka membantu orang lain, dia punya banyak kebaikan, dia menemukan lampu, mungkin dia menemukan motor, jadi amal jariah dialah. Kalau mungkin orang berpikir dia ini orang yang pertama kali menemukan, iya, itu amal baik. Kita nggak pungkirin dia berbuat baik, tapi syaratnya wa huwa mu'min. Syaratnya dia harus beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada rukun iman. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya tentang Ibn Jud'an, orang yang baik hati di Mekah jamaah, banyak sekali kebaikan dia. Bahkan dia kalau ada tamu bukan hanya potong seekor kambing, onta dipotong sama dia. Di antara kebaikan dia, royalnya dia jemaah, dia bukan hanya ngasih makan jemaah haji, dia kasih makan binatang buas jemaah. Dia bawa beberapa ekor onta ke padang pasir sana, dia potong, dibiarkan dimakan oleh singa, dibiarkan dimakan oleh burung-burung, serigala apa, dikasih sama dia. Ini orang ditanya, apakah bermanfaat buat dia apa yang dia kerjakan di dunia ini? Enggak, kata Nabi SAW.
Karena dia bukan orang yang beriman. Dia nggak pernah mengatakan, ya Allah ampuni aku di hari dibangkitkannya manusia. Maka Allah sebutkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ini syarat utama. Kalau semua persyaratan dia kerjakan tapi syarat utama, syarat wajib tidak dia kerjakan, ya nggak akan bisa diterima. Antum pernah daftar sesuatu, mengikuti sesuatu, suruh isi jangan. Ada yang wajib diisi, ada yang nggak wajib diisi. Ketika yang nggak wajib diisi antum isi semuanya, tapi yang wajib tidak antum isi, diterima nggak antum? Nggak bisa. Harus diisi. Iman itu harus diisi. Apa yang akan terjadi? Apa yang Allah janjikan kepada orang yang amila salihan dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir dengan rukun iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan penghidupan kepada dia, kehidupan yang baik. Sukses antum sudah. Siapa yang kasih? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang janji? Allah Rabbul Alamin. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Yakin antum sama Allah. Kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan. Kan mereka beramal. Allah janji akan kasih kebahagiaan kepada dia, kesuksesan sama dia dalam kehidupan dunia, kehidupan di alam barzah, kehidupan di akhirat nanti. Dan bicara amalan yang dia kerjakan, kami akan berikan balasan dengan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Allah jemaah, Allah itu maha baik sama kita. Kita sedekah satu motor, ditulisnya berapa? 700 motor. Bagaimana cerita seorang sahabat yang membawa seekor onta? Dia mengatakan, onta ini udah lengkap sama panahnya, udah siap untuk perang jemaah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ini diberikan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini bicara Allah akan kasih balasan dari yang lebih baik. Kata Nabi SAW, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtuma. Engkau akan mendapatkan ganti dengan satu onta yang kau berikan ini 700 ekor onta pada hari kiamat, semuanya pakai pelang. Allah maha baik jemaah, tapi syaratnya beriman dan beramal saleh. Ahibati fillah, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan kiat kesuksesan yang harus. Kata beliau, al-iman billah wa rasulihi huwa jima'u sa'adati wa asluha. Beriman kepada Allah dan Rasulnya itu poros kebahagiaan dan pokok akar kebahagiaan. Beriman kepada Allah dan Rasul. Para sahabat Nabi disiksa. Bilal bin Rabah disiksa, Khabbab bin Arad disiksa. Hidupnya mungkin penuh penderitaan. Orang-orang musyrikin tertawa ketika melihat mereka hidup menderita, padahal mereka punya kebahagiaan. Di mana letaknya? Di hati. Dan inilah jamaah, keadilan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menjadikan kebahagiaan itu di harta. Kalau kebahagiaan itu di harta, kesuksesan itu di banyaknya harta, berarti banyak sahabat yang nggak bahagia, dan banyak manusia nggak bahagia, nggak sukses berarti hidup kita. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan itu di hati. Di mana tempatnya iman? Sini ya. Siapa yang nggak punya hati? Yang hari ini datang tanpa hati. Semua punya hati. Kalau tadi dikatakan oleh WHO, 1 miliar orang sakit hati. Ada masalah dengan hati. Coba diperbaiki imannya. Insya Allah engkau akan jadi orang yang sukses. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ahibati billah,
Cuma dalam menjalani hidup ini ada 3 kondisi yang akan kita lewatin. Kondisi yang pertama, kita akan berbuat dosa. Antum akan berbuat dosa. Itu udah fitrah manusia. Yang mana dosa itu akan mengurangi kebahagiaan. Karena dosa itu akan menyisakan nokta hitam di hati kita. Kata Nabi SAW, "Idza adzraba 'abdun nukita fi qalbi nukta sauda." Ini wadah kebahagiaannya nggak jadi jernih, jadi kotor. Antum bisa ngelihat ya, ketika gelas itu jernih enak dilihat. Tapi kalau sudah ada lumutnya ini itu, ngelihatnya aja nggak suka, apalagi mau minum. Ketika seorang berbuat dosa, maka akan ada nokta hitam. Apa kata Nabi SAW? Fa'idha taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbu. Itu tanda apa jemaah? Tanda udah selesai kajiannya. Kalau dia bertobat, beristighfar, meninggalkan itu dosa, jantungnya, hatinya dibersihkan jemaah. Dibersihkan. Allahu Akbar. Antum kalau melihat kacamata, orang pakai kacamata, kemudian ada debunya atau ada apa, kemudian antum bersihkan, dilihat, ya Allah enaknya lihat. Maka kalau bicara kita akan berbuat dosa dan akan kembali berbuat dosa dan akan kembali berbuat dosa yang menjadi tabiat manusia, solusinya supaya tetap sukses, istighfar. Mau nggak mau, perbanyak istighfar. Nah, antum, anda mau tanya, kemarin berapa kali istighfar antum? 3 kali 5. Ada tambahan lainnya, nggak terhitung. Kita nggak terhitung. Nabi SAW ngitung ya, Nabi ngitung. Beliau mengatakan, ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai umat manusia. Siapa umat manusia itu jemaah? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau mengatakan kepada mereka, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Bertobatlah kalian dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yawm akthar min 70 marrah. Aku bertobat, beristighfar, mohon sama Allah tiap hari itu lebih daripada 70 kali. Sekali duduk, kadang-kala beliau 100 kali jamaah istighfar. Jadi kalau kepingin sukses hidupnya, perbanyak istighfar. Karena kita tahu dosa itu nempel sama kita terus. Hanya saja tadi, kalau kita berbuat dosa, nggak seperti cerita Nabi Adam. Lepas baju kita. Enggak. Maka beristighfar. Ibnu Qayyim Azza wa Jalla, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hal itu. 3 kondisi. Jadi yang pertama, ketika engkau berbuat dosa, bertobat, beristighfar. Habis sholat aja kita ngomong apa jemaah? Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan kalau bicara faedahnya istighfar, banyak sekali. Istighfar, bertobat kepada Allah itu membukakan pintu rizki. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian, bertobatlah kepada Allah. Allah itu maha menerima taubat hamba, maha pengampun Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan kirimkan hujan yang bermanfaat buat kalian. Allah akan tambah buat kalian harta, anak-anak kalian. Dan Allah akan jadikan buat kalian taman-taman, kebun-kebun, sungai-sungai, dengan bertobat dan beristighfar.
Jadi kalau kondisi internal kita baik, urusan eksternal itu nomor 2. Tapi Allah janji, Allah akan berikan kepada kita. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah. Dan syaratnya tobat itu, apa aja syaratnya tobat? Udah pernah tobat belum? Siapa namanya? Nah, siapa namanya? Riri. Riri udah pernah tobat. Denny udah pernah tobat. Sering? Enggak sering. Nabi katanya tiap hari suruh tobat. Kok enggak sering? Kata Nabi SAW tiap hari lebih dari 70 kali. Nabi SAW tiap hari bertobat lebih daripada 70 kali. Dan ini sebulan sekali tobat. Hah? Sejumat sekali? Atau tiap hari tobat? Tiap hari tobat enggak? Tapi syaratnya tobat apa jemaah? Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulang. Itu harus ada. Jadi kondisi kedua, Allah akan kasih nikmat sama kita. Ada sebagian kita yang lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau kepingin sukses, antum syukuri nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, nggak bakalan bisa. Tapi kebanyakan kita menghitung nikmat itu fulus, harta. Padahal nih bisa duduk di bawah ini nikmat. Gimana kalau Allah jadikan kita punya penyakit wasir yang nggak bisa duduk? Kita kan nggak mensyukuri nikmat itu. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan. Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal untuk membaca doa di akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau merasa Ustaz sebenarnya anak ini sedang kena musibah Ustaz, susah ekonomi, lihat kepada yang lebih susah hidupnya. Kalau kepingin sukses hidupnya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Sedangkan orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia, mereka itu nyuruh kita melihat kepada yang di atas kita. Maka kenapa selalu ditampakkan barang-barang mewah, mobil-mobil mewah? Memang orang ini supaya kepingin. Ketika dia berambisi, dia akan berusaha dan dia akan tersiksa. Kenapa? Ketika dia sudah punya mobil dengan harga 2 miliar, udah dia hatinya sudah kayaknya bahagia. Tahu-tahu di lampu merah ketemu sama yang harganya 7M. Dia lihat, astagfirullah. Dia lihat ke sini nih, nggak bersyukur dia jawab. Antum pun seperti itu. Ketika lihat kawannya, umpamanya, masya Allah, pakai sandal, harganya 100.000, antum sandalnya cuma 50.000. Yang lihat, ya Allah, sampai sandal pun membuat antum tidak bahagia. Bersyukur kepada Allah dengan melihat yang lebih susah hidup. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada yang di atas kalian. Bapak-bapak nih, kalau istrinya pulang dari rumah orang kaya, biasanya istrinya itu kehilangan kebahagiaannya. Dia datang ke rumah ngomong, "Bang, tadi aku ke rumah fulan, masya Allah, dia baru beli kursi pijat, harganya 48 juta bang. Iya, terus anak gaji cuma 5 juta sebulan ya. Kalau untuk beli kursi itu berapa bulan? Jamaah nggak usah makan. 10 bulan nggak usah makan gitu-gitu. Kita akan kehilangan nikmat ketika kepingin ini, kepingin itu. Lihat kepada yang di bawah kalian. Kalau masih belum terobatin, lihat kuburan. Berangkat ke kuburan itu. Supaya tadi kita dapat kesuksesan dalam kehidupan ini. Dengan cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, kondisi ketiga, kita akan kena musibah. Nikmat dikasih, dosa dilakukan, dan musibah menanti kita. Allah sudah mengatakan wala nabluwannakum. Udah pasti kita akan kasih ujian sama kalian.
bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kalau bicara kena ujian, sabar. Tadi motornya hilang, anaknya sakit, istrinya meninggal dunia. Orang yang ditinggal mati istrinya musibah apa enggak? Musibah enggak? Tergantung. Antum lihat ya, kejadian di negeri kita yang memalukan sekali. Seorang yang membayar orang lain untuk membunuh istri. Mungkin anak-anak gak baca. Ini ada orang, dia bayar orang supaya istrinya dibunuh, karena dia mau kawin lagi dia. Akhirnya subhanallah, istrinya berulang kali mau dibunuh, gak mati-mati istrinya. Akhirnya dia bunuh diri. Na'udzubillah. Ketika ketahuan dia melakukan usaha pembunuhan terhadap istrinya, akhirnya dia bunuh diri. Bagaimana iblis menyesatkan orang ini? Dibayangkan sama dia sesuatu yang indah, yang berakhir dengan na'udzubillah. Orang yang mati bunuh diri diancam neraka. Allah SWT. Maka tadi yang saya sampaikan, kenapa orang kalau istrinya mati musibah, belum tentu, boleh jadi dia memang menunggu istrinya mati. Kok belum mati-mati? Aneh, ini mau ganti istri nggak enak gitu ya. Masih hidup terus gitu kan. Nah, tapi Allah akan kasih musibah sama kita. Yang jelas, kalau engkau ingin bahagia, tadi bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika berbuat dosa, bertobat. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Nih, kalau mau takjub kita, kalau kita kan kadang-kadang takjub dengan harta seseorang, seharusnya kita takjub dengan orang yang beriman. Orang beriman semua urusannya baik. Mau ada di atas, mau ada di bawah, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau dapat pekerjaan, mau di PHK, semua urusannya baik. Dan itu kata Nabi SAW, walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Kenapa kita menafikan orang-orang tidak beriman nggak ada yang bahagia, nggak ada yang baik hidupnya, susah mereka, walaupun kelihatannya senang hidupnya. Ada beberapa faktor kebahagiaan yang dia miliki. Rumah luas dia punya, mungkin istri baik dia punya, kendaraan enak dia miliki, tetangga yang baik. Ada faktor eksternal untuk kebahagiaan dan kesuksesan dia, kita lihat. Tapi ada sesuatu di dalam hati yang kita nggak ngelihat, dan Nabi menjelaskan kepada kita. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik. Dan Nabi tegaskan, walaisa dzalika illa lil mu'min. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Dan iman itu bertingkat-tingkat. Bagaimana kondisi orang beriman ini? In asabathu sarra syakar. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur sama Allah Azza wa Jalla, dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra, dia ditimpa sesuatu yang merugikan dia, yang membahayakan dia, kena bencana petaka, dia bersabar, fakana khairan lah, dan itu akan jadi baik buat dia. Maka ahibati fillah, semoga kita bisa sukses dunia dan akhirat. Dan kalau bicara kenikmatan dunia ini sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, itu yang seharusnya kita lebih kejar. Kalau antum cari akhirat, insya Allah dunia akan ikut antum. Tapi kalau antum cari dunia, kesuksesan dunia, maka akhirat akan meninggalkan antum. Hadza wallahu a'lam bishawab.